Selamat sore semua foodpreneur dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar kuliner ya di Foodies. Nah, sore hari ini kita kedatangan salah satu foodpreneur yang sebenarnya bisnisnya unik karena sebetulnya udah banyak banget yang jual, tapi dia mampu membuat bisnisnya dengan membuat produk yang sebenarnya udah banyak banget dijual sama banyak orang juga di luar sana, tapi dengan konsep yang unik gitu. Jadi kita tunggu ya, sambil saya coba undang narasumber kita yang di sore hari ini. Teman-teman mungkin bisa dada-dada dulu, silaturahmi dulu. Buat yang puasa juga selamat berpuasa dan semoga makin kuat puasanya. Oke, saya coba panggil dulu ya. Saya coba add dulu sebentar. Oke, nah buat bosan-bosannya ngingetin buat yang hari ini pengen nanti bertanya ke narasumber kita hari ini, jangan lupa simpan pertanyaannya itu di kolom Q&A yang ada di bawah. Jadi kalau boleh, please banget jangan di komen ya, gitu. Karena kalau di komen takutnya nanti ketumpuk deh, nggak kebaca nanti sama saya. Nanti di akhir acara, di akhir IG Live ini akan saya bacakan. Oke, nah kita masih tunggu ya, kita masih tunggu. Semoga cepat tersambungnya juga. Oh ya, dan nggak bosen-bosennya juga saya ngingetin buat teman-teman yang mau gabung Oke. Yang buat teman-teman yang mau gabung di community channelnya Foodies bisa langsung klik ke t.me/foodies ID. Halo, sudah tersambung ini. Halo Ishak. Halo guys. Halo Ci Sarita, saya panggilnya Cici aja ya. Iya, Supaya boleh. lebih Boleh dong. santai. Boleh. Biar lebih Apa santai. kabar? Halo Ishak. Baik, tetap senyum dan bahagia. Gimana Ishak di sana di Jakarta? Ya lancar, kita puji Tuhan. Lagi cerah juga nih hari ini. Udaranya juga santai semua. Senang Lagi hari ini sibuk bisa. opening nih, opening terus kelihatannya ya. Iya lumayan, kita lagi ada beberapa opening. Setiap minggunya ada terus. Nah, oke, buat teman-teman yang nanti aku ingetin lagi ya, karena ini udah ada Ishaknya juga. Nanti buat teman-teman yang mau tanya ke Ishak, itu boleh di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bawah sana. Oke, nah, tanpa buang waktu lagi, saya mau nanya nih sama Ishak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Sak. Santai aja nggak apa, saya juga santai-santai aja. Oke, nah, mungkin diawali dulu kali ya, diawali dulu. Ini kan enakan langsung yang ngomongin produknya, brandnya apa, mungkin enakan langsung dari Ishak kali ya. Jadi mungkin kenalan dulu, Ishak ini siapa? Siapa maksudnya brand kulinernya tuh apa? Kemudian produknya itu, brandnya itu jualan apa sih? Coba silakan dikenalkan dulu. Oke, jadi teman-teman foodie semua, halo, salam kenal, saya Ishak. Saya sekarang lagi memegang satu brand yaitu namanya Gorengan. Jadi Gorengan itu kita hadir pertama kali itu di Oktober 2020, sampai sekarang kita udah ada 50 titik. Cuman yang baru open itu kurang lebih 30 titik dan untuk seterusnya lagi ongoing semuanya. Seperti itu. Nah, gorengan itu apa aja tuh produknya? Ya, I know Jadi sih gorengan ya. tapi maksudnya variannya apa aja gitu? kalau gorengan sendiri yang kita di gorengan itu ada bakwan, ada cireng, ada risol, ada tahu, dan sekarang ada menu baru, Ci, namanya Apa tuh? pisang mantap. Nah, ini Apa pisangnya sorry? lagi namanya pisang mantap gitu. Itu beda sama gorengan tuh atau ada di gerobaknya gorengan? Ada di gerobaknya gorengan. Jadi itu menu Oh. special edition untuk Ramadan seperti itu. Oh, I see. Oh, khusus Ramadan doang. Khusus Selesai Ramadan Ramadan aja. hilang lagi tuh. Setelah Ramadan kita lagi review dulu nih. Lagi review, kalau kita lihat oke, kita akan terusin seperti itu. Oke. Just to be clear gitu, maksudnya gorengan ini kan sebenarnya brand ya, gitu. Brand Betul, betul. apa namanya? Hadir fisiknya itu bentuknya gerobak ya. Bener kan ya? Gerobak, betul, betul. Gitu, bentuknya gerobak jadi bukan outlet. Nah, Iya. terus next gitu kan. Nah, dulu tuh sebenarnya Ishak berarti ya, bukan Ishak, Ishak. Isak Jadi aja lah, isak aja. jadi Ishak ini dulu awalnya latar belakangnya apa sih, Ishak? Maksudnya Oke. apakah mungkin misalnya nih gue memang lulusan chef atau apa gitu, atau misalkan apa sih gitu
Lulusan Jadi mana, kemudian ya gimana? kalau untuk latar belakang sebenarnya itu pernah waktu after saya sekolah itu SMA setelah lulus itu saya emang kerja di salah satu restoran di Muara Karang. Mungkin Cici juga tahu ya, mungkin tapi namanya sih agak sekarang udah mulai agak kurang terkenal, namanya Frankfurter. Nah di sana saya Apa banyak apa? banget Tadi apa? namanya Frankfurter hotdog. Frankfurter hotdog. Kerja Ya, di sana ya? kerja di sana. Jadi kebetulan itu temennya orang tua saya. Saya kerja di sana tuh dari umur kurang lebih 18 tahun lah ya. Kita habis, Hmm. sorry, 19 lah. Di sana tuh belajar semuanya banyak hal. Di situ benar-benar di sana start pertama kali kerja itu di sana. Jadi di sana masak, di sana jadi kasir, jadi pelayan juga. Benar-benar itu belajar banyak banget dari sana. Nah, setelah itu eh, kuliah dan coba beberapa F&B cuman kurang begitu jalan. Setelah itu, wah sebenarnya kalau diceritain sih panjang banget ya, Ci. Lika-liku kehidupan. Cuman saya singkat aja, setelah itu saya kerja di salah satu company, yaitu company-nya kita main ke government. Ini berbeda banget, bukan dari tentang F&B. Jadi saya di sana jadi personal assistant bos saya. Nah setelah itu baru mau mulai F&B itu di tahun 2019 sebenarnya. Nah, karena waktu itu sebenarnya tuh karena bos saya itu men-trigger saya untuk membuka bisnis. Dan waktu itu dia bilang, kayaknya lu udah harus mulai bisnis deh. Dari situ saya langsung tertrigger dan langsung berpikir, oh iya benar juga ya, di umur saya kayaknya saya udah bisa nih dan mulai harus untuk membuat bisnis saya sendiri. Cuma waktu itu saya benar-benar kayak takut sekali untuk mau bisnis apa gitu loh. Karena pernah punya pengalaman bisnis F&B cuman gagal, saya pikir aduh kayaknya mau bisnis yang lain deh. Tapi entah kenapa tiba-tiba kayak di hati tuh selalu ada yang bilang untuk memulai lagi untuk bisnis F&B seperti itu sih. Kenapa? Kayaknya terlanjur cinta kali ya sama Nggak tahu F&B ya, ya. saya juga bingung sih. Kayak saya selalu kayak pikir nggak mau F&B, nggak mau F&B deh, mau coba bisnis yang lain aja atau seperti apa. Cuman nggak tahu kenapa yang di atas kayaknya ngarahin saya untuk ke bisnis F&B. Tapi Gitu. tadi kuliahnya bidang apa sih? Saya kuliah di bidang komunikasi di Untar. Untar. Terus tadi kalau yang kerja, yang tadi jadi PA bosnya itu yang mengencourage untuk bikin bisnis itu bidangnya apa? Oh, kalau itu bidangnya kita masukin barang ke government sih, Ci. Lebih tepatnya Oh, kayak I ke IT, see. kayak ke komputer atau server dan lain banyak hal seperti itu. Jadi nggak terlalu nyambung ya sebenarnya ya. Nggak terlalu nyambung banget, benar-benar nyambung banget. Tapi, tapi sebenarnya kan unik ya. Maksudnya kalau ngomongin tentang bisnisnya, kuliahnya itu kan komunikasi ya di Untar Ya, ya. Tapi pasti kepake lah ya sedikit banyak si siapa ilmu komunikasinya itu ya. betul. Kepake banget sih, benar-benar kayak kepake banget. Jadi belajar banyak di sana. Cuman sebenarnya yang paling benar-benar untuk kepake banget untuk secara bisnis itu jujur aja ya, Ci. Itu di waktu itu saya pernah jadi agen asuransi sih. Di situ banyak banget belajar. Benar-benar kayak wah pengalaman bisnis itu benar-benar dari umur itu benar-benar belia banget di situ. Itu sebelum atau sesudah di hotdog Frankfurter itu? Itu sesudah, Oh, sesudah. sesudah. Ya, Oke. wah Ya, itu belajar berarti banyak banget deh. apa? Itu lebih ke apa tuh? Lebih ke nyales atau maksudnya yang dapat yang bisa dipelajari lebih ke arah mana nih? Lebih ke cara berbicara, cara bisnis, cara berbicara sama orang juga, terus cara kita grooming, banyak hal deh kayak pendewasaan di situ saya pelajarin banyak banget. Yang di asuransi itu ya? Betul, betul. Eh. Nah, terus move to gorengan nih sebenarnya ya. Ya, Tadi kan mulainya kan Oktober 2020 tuh, maksudnya gerobak ya, pertama tuh ya. betul. Gerobak Gerobak pertama. pertama. Kalau sekarang berarti yang sudah open itu ada di 30 gerobak ya berarti ya. Iya, betul, Nah, betul. tapi yang lagi waiting itu untuk dibuka 20 lagi berarti ya. 20 lagi, betul. Itu lokasinya tersebar di mana aja ya? Jadi kalau untuk kebanyakan sih sampai sekarang masih di daerah Jabodetabek, Ci. Cuman kita udah ada di Surabaya sudah ada, terus nanti juga di Jawa Tengah juga sudah ada, Lombok sudah ada, Bali juga sudah ada, seperti itu. Oke. Nah, terus apa nah, ini yang cukup menarik juga yang tadi sempat aku mention sih sebelum ngundang Satya. Satya, sorry, Isak. Isak. Oh, Satya. Isak Satya Iya, soalnya iya. namanya. Oke. Oke, nah
mau nanya nih, sebenarnya kan kalau ngomongin tentang gorengan ya, ini kan sebetulnya satu produk yang kayaknya apa ya kalau gue ngomong setiap 100 Biasa dan meter kita ada tahu gitu semua lah. jualannya. Dan apa dia tuh sama pula gitu kan, maksudnya produknya ada di mana-mana, kemudian dijualnya juga standar lah ya gitu, Iya, pakai gerobak yang sama. Nah, iya. tapi apa sih gitu, maksudnya apa sih yang mendasari Ishak ini bisa bikin bisnis gorengan sama banget dengan konsep gerobak juga. Nah, twist apa sih sebenarnya yang dikasih sama Ishak di bisnis gorengan ini? Oke, jadi sebenarnya baik lagi ya Ci ya, brand gorengan ini sebenarnya kita sudah develop sih dari 2019, cuman baru benar-benar berjalan di 2020. Nah, sebelum Oktober itu, waktu itu kan kita lagi masuk ke namanya pandemi. Ya. Bisnis pandemi itu benar-benar menurut saya banyak orang yang di rumah aja, terus banyak bisnis yang tutup juga. Nah, akhirnya waktu itu saya sama saya partner berempat, partner saya namanya Christian, dan Valentin Ivan, dan ada Vanes juga. Kita Hmm. berpikir, apakah gorengan ini masih bisa kita jual nggak sih, seperti apa pengembangannya. Sebenarnya kita waktu bulan Juni itu sudah mulai memasarkan, kita waktu itu masuk ke bisnis frozen food, Ci. Kalau Cici tahu, waktu itu kan Oh, benar-benar frozen food lagi benar-benar ya. orang semua jual ya, ke ikan, banyak hal lah, teman saya juga main semuanya. Hmm. Nah, dari gorengan pun kita juga menjual, tapi waktu itu produknya bukan langsung ke Bakwan dan teman-temannya. Tapi waktu itu Hmm. kita menjual namanya pisang goreng dan ubi dan ada roti goreng, ada Oreo goreng pun. Oh, mungkin Bah, sih tahu juga Oreo goreng ya. nggak tahu. Oh Gak ya? tahu ya. Dan Nggak waktu tahu. itu saya pikir, wah ini kayaknya bisa nih kita jual frozen-frozen. Nah, akhirnya kita mulai di start di Juni, dan saya waktu itu sih masih sebarinnya ke teman-teman dulu, karena saya mau melihat dulu nih antusiasnya seperti apa. Nah, tapi waktu kita share ke teman-teman, ternyata feedbacknya tuh agak kurang ya. Saya kira tuh kayaknya orang Indonesia itu kalau sama manis tuh agak kurang banget, apalagi ke pisang dan dalamnya tuh ada coklat-coklatnya. Wah, banyak banget komentar kayak pedes-pedes. Waduh, saya sampai sekarang masih ingat banget komentarnya. Wah, kayak, wah ini produk apa? Nggak enak banget, kayak gitu-gitulah. Tapi Oh, pedas itu yang bukan rasanya ya. bukan Komentarnya yang rasanya, pedas. tapi komentarnya yang pedes. Tapi ya itu menjadikan motivasi buat saya dan tim dari Gorengan dan beberapa teman juga. Nah, setelah itu baru tiba-tiba ada satu teman saya yang bilang bahwa yang dia tahu itu gorengan itu adalah produk abang-abang yang dia makan Hmm. setiap harinya yang dulunya seperti itu. Tapi kan karena waktu itu kan lagi situasi pandemi, yang saya pikir kayaknya, wah, kayaknya abang-abang gorengan tuh udah jarang banget seperti itu. Nah, akhirnya saya sama partner saya berpikir gimana caranya gorengan abang-abang itu kita inovasikan. Nah, dari situ mulai tertrigger tuh, wah iya bener juga ya, kenapa nggak gorengan abang-abang yang sekarang udah istilahnya udah agak jarang, dan waktu ini lagi situasi pandemi seperti itu, orang agak takut, agak aware makan gorengan, coba deh kita R&D deh. Nah, R&D itu Ci, dari mungkin bulan Juni lah ya, Juni, Juli, kita R&D, setelah itu tiba-tiba partner saya yang di bagian produksi dapat satu menu yang namanya bakwan yang XXL. Hmm, Nah, ya saya itu. pikir waktu itu tuh saya juga kaget ya, bakwan segede gini, kok gimana ya orangnya lihatnya agak enak ya gitu. Cuman saya berpikir waktu itu kayak produk Taiwan gitu loh, Ci, yang pakai Ya, ya. bumbu seperti itu. Hmm. Nah, akhirnya kita R&D dari yang wah nggak enak banget, akhirnya kita coba terus, dan akhirnya ketemulah dengan produk gorengan yang sekarang seperti itu. Ada bakwan, Hmm. cireng, risol, dan tahu. Tapi ya waktu opening juga pun itu juga trial and error lah ya, sampai sekarang juga kita masih belajar terus. Waktu pertama-tama apalagi bakwannya kegosongan lah, orang bilang pahit lah, itu pahit, wah banyak hal sih yang kita pelajarin banget seperti itu. Hmm. Jadi dari apa tadi gorengan abang-abang jadi gorengan koko-koko nih ya. Oke. Dan juga sorry, yang saya belum notice waktu itu tuh orang kan agak aware makan gorengan tadi saya bilang. Hmm. Dari situ kita juga reasonnya why kenapa harus gorengan, karena satu di gorengan ini kita sangat menjaga sekali namanya kualitas minyak. Karena kan Oh kalau ya. kita makan gorengan, kita tahu sendiri ya, tenggorokan pasti agak agak Hmm. sakit kalau kita makan agak minyak yang kotor. Tapi di gorengan ini kita selalu tekankan bahwa minyak kita bersih, yang memang benar.
apa yang kita sebutkan ya itu yang kita lakukan juga, seperti minyaknya kita ganti, setelah itu packagingnya juga kita pakai kualitas kertasnya kertas yang food grade, jadi orang yang makan masuk ke kertas pun mereka tidak aware juga bahwa ini kertasnya food grade kok aman, seperti itu. Nah, tapi kenapa sih any reason, particular reason nggak sih sebetulnya kenapa milih konsepnya gerobak, kenapa nggak outlet gitu? Karena saya pikir sebenarnya tuh outlet pertama kita sih kalau di Tanjung Pinang itu kita booth sih sebenarnya. Nah, tapi saya pikir bisnis gerobakan tuh very simple ya, very benar-benar kayak secara capex juga nggak besar, terus secara material juga nggak harus yang wah banget, tapi bisa istilahnya profitable gitu loh, dengan istilah modal yang sangat minim, tapi untuk bisnisnya bisa untungnya cukup lumayan seperti itu. Dan nggak harus kayak harus keluarin istilah, kalau misalnya kita boot itu kan harus antara boot atau enggak ruko itu kan harus punya dekorasi atau apapun juga, mungkin capex-nya juga lebih besar. Nah, makanya kenapa gorengan pakai sistem gerobakan supaya secara capex juga nggak besar dan lebih comfortable aja supaya orang tuh menjual gorengan sih, seperti itu. Tapi ini berarti dimitrakan ya atau enggak? Dimitrakan. Oh, dimitrakan ya. Dimitrakan, betul. Kita 50 franchise itu kita jujur aja masih baru punya 1 store untuk pusat sih. Kita baru benar kita kayak aduh, oh iya harusnya kita yang, makanya ya saya juga banyak belajar juga, harusnya kita ya duluan baru mitra, tapi ternyata saya juga waktu itu tujuan saya cuma pengen lihat seperti apa sih antusias bisnis franchise ini, maksudnya dari gorengan, ternyata antusiasnya besar sekali dan baru dari pusat kita lagi mau cari tempat untuk buat gorengan sendiri, seperti itu. Jadi pasti akan diperbanyak ya yang akan diperbanyak. apa namanya yang gerobak milik pusat gitu ya. Betul. Seperti itu. Oke, nah Ishak, aku minta waktunya sebentar ya. Boleh. Untuk informasi buat program Foodies. Nah, buat teman-teman yang lagi pada nonton, ini jangan lupa, ini kita masih ada beberapa hari terakhir untuk pendaftaran Foodies Online Class ke-14. Jadi kita biasanya nyebutnya FOC, Foodies Online ke-14, yang kali ini materinya itu berupa GoFood Mastery, yaitu bagaimana menaikkan sales GoFood dengan strategi program yang efektif, strategi produk yang potensial, dan strategi menyusun harga. Pematerinya itu ada 3. Yang pertama ada Mas Angga Nugraha, praktisi bisnis kuliner, founder Overhotya, pakar strategi operation. Yang kedua ada Mas Aditya Citra, founder Dapur GG, pelaku bisnis Ghost Kitchen dengan omset terbesar dari online delivery. Dan yang ketiga, nggak kalah spesialnya juga, ada Mbak Sarah Lucia, itu adalah Merchant Engagement Manager at Gojek. Jadi, buat teman-teman, ayo amankan kursinya sekarang, bisa langsung daftarnya ke link bit.ly/FOC14-S, atau itu udah saya pin juga di sana, atau bisa langsung kontak aja untuk tanya-tanya lebih jauh ke WA CS-nya Foodies. 0813 1214 7974. Aku ulangin ya, 0813 1214 7974. Oke. Itu tapi udah aku pin juga, jadi buat teman-teman bisa langsung diklik aja itu bit.ly-nya atau ke WA-nya Foodies. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan lagi ke Wah, saya juga mau ikut nih, Ci. Oh iya boleh. Udah tinggal sebentar lagi loh itu waktunya. Siap. Nanti kita daftar. Bisa langsung nanti didaftar. Oke, siap. Terus mau nanya juga nih, ini kan apa tadi sebenarnya udah disinggung ya, apa namanya, udah disinggung tadi, sebenarnya gue tadi mau nanya tapi ternyata udah disebutin. Iya. Itu ide apa namanya, ide si bala-bala gede banget itu. karena gini, karena gue pertama kali lihat si IG-nya ya langsung gila itu digini-gini. Iya. Kan biasa orang makan gorengan gini gitu, ini gini-gini gitu, gede banget. Itu idenya awalnya dari mana ya? Dan apakah itu menjadi ciri khas atau enggak? Atau ciri khasnya apa? Itu menjadi ciri khas dan itu masih menjadi USP untuk gorengan sih, jujur aja sih. Sebenarnya terinspirasi tuh waktu itu kita berpikir tuh kita mau jadi silen dengan kearifan lokal ya. Istilahnya kan kalau silen kan pakai daging, tapi kalau kita pakainya bakwan dan isinya sayur seperti itu. Iya. Dan waktu ketemu itu memang cara penyajiannya juga sama. Kita pakai bumbu tabur dan dipotong-potong juga, Ci. Jadi makannya lebih gampang. Tapi orang juga boleh makan yang besar-besar langsung, itu juga boleh banget. Nggak dipotong. Cuman takutnya nggak dipotong, takutnya cuman agak enak aja gitu. Jadi itu yang jadi ini ya, yang jadi apa namanya ciri khasnya si betul. gorengan ya sebenarnya. Benar, ya. itu yang masih sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu masih menjadi USP buat
gorengan seperti itu. Tapi nanti di bulan kurang lebih bulan Mei atau Juni kita juga akan launching menu baru yang besarnya juga cukup besar juga lah seperti itu. Gitu. Itu jadi Jadi harus the next dinantikan ya. USP. Harus dinantikan the next USP gorengan. Nah, terus mau nanya juga nih, kalau apa namanya, waktu awal-awal banget nih kan pasti kalau misalnya waktu awal bisnis itu kan pasti belum ada yang tahu ya, belum Iya, ada yang tahu. Maksudnya iya. konsumen. Kalau sekarang mungkin udah ada konsumen yang tetap, konsumen yang langganan lah. Nah, tapi Oke. gimana sih waktu awal-awal bangun bisnis ya? Gimana sih cara bikin customernya tahu dan mau nyobain si gorengan ini? Oke. Sebenarnya dari gorengan awal-awal tuh ini kan kita ngomongin berarti kan lebih ke marketing ya Ci ya. Gimana caranya kita menarik customer ya. Ya. Jadi waktu itu pertama kali ya sama kita tetap kayak grand opening biasa, kita akan kita datengin beberapa selebgram juga. Cuman waktu itu juga budget kita kan terbatas ya Ci, jujur aja. Anak-anak muda kayak kita, partner saya kita waktu memulai gorengan ini benar-benar budget tuh aduh minim banget. Untuk budget marketing juga nggak terlalu besar dan beberapa hal lainnya. Jadi teman-teman kita undang datang, kita kirim-kirimin juga untuk membangun trust orang-orang di media sosial tuh ada gorengan loh, ada gorengan. Nah, cuman yang paling benar-benar efektif banget buat kita waktu itu tuh satu pasti karena kita bilang campaign kita yang bilang kita bisa bilang bahwa minyak kita itu bersih dan kita lebih comfortable untuk orang makan gorengan seperti itu. Tapi untuk secara media sosialnya waktu itu yang kita pakai itu jujur kita itu terkenal gara-gara TikTok sih pertamanya. Oh Nah, gitu ya. iya kita pertama Terus gimana? kali benar-benar terkenal tuh gara-gara TikTok dan ini benar-benar istilahnya kalau orang bilang tuh hoki ya. Karena yang saya pakai gorengan untuk promosikan gorengan itu waktu itu istilahnya partner saya dan dia bukan orang siapa-siapa gitu loh. Maksudnya orang biasa. Saya cuman dia bilang saya bilang sama dia yaudah coba deh kita bikin TikToknya. Siapa tahu dari TikToknya itu bisa booming. Itu cuman mimpi aja gitu loh. Saya juga nggak tahu bakal jadi kenyataan. Nah, tiba-tiba 2 hari kemudian video itu FYP. Dari situ Wah. FYP terus tiba-tiba di repost di Instagram salah satu media platform dari Jakarta yang cukup lumayan terkenal untuk istilahnya untuk food blogger seperti itu. Dari situ mulai naik nama gorengan dengan campaign kita minyak bersih. Akhirnya orang-orang banyak banget yang misalkan dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, dari berbagai Jakarta deh itu datang ke gorengan Tanjung Duren untuk mencobain makanan gorengan kita yang dia bilang minyaknya lebih bersih. Jadi mereka lebih nggak takut untuk makan gorengan seperti itu sih. Jadi yang kita pakai yang satu untuk campaign minyak bersih dan kita pakai sosial media yang kita punya saat itu. Benar-benar yang kita punya. Tapi itu Seperti berarti sih. temennya bukan seleb ya yang bikin TikTok ya? Bukan sih, bukan. Benar-benar Bukan. orang biasa banget. Orang biasa banget. Kita juga benar-benar itu namanya luck sih ya, hoki gitu. Dari situ mulai pelan-pelan istilahnya dari situ dapat trust-nya dan kita mulai cukup naik dan ya, profit yang kita dapat kita bakar lagi di marketing, kita kirim-kirimin lagi ke ke selebgram, ke TikTokers atau ke food blogger seperti dari situ mulai trust-nya naik terus dan sampai sekarang ini. Sekarang ya orang tahu gorengan itu adalah gorengan yang lebih minyaknya lebih bersih dan lebih comfortable kalau orang buat makan gorengan seperti itu. Nah, terus itu sebenarnya ada yang nanya, tapi ini bisa nggak dikasih sedikit bocoran aja gitu? Waktu bikin Oke. TikTok itu kayak apa sih kontennya diceritain bisa nggak? Jadi penasaran gitu, apa tuh yang Oke. bikin dia FYP? Ya tadi ada yang nanya juga sih, tapi nggak apa-apa. Sekalian mau Oke. tanyain. Sebenarnya jujur ya, Ci, Ya. kita nggak tahu ya. Maksudnya kita benar-benar kayak eh istilah gini, kalau untuk konsep waktu itu saya bikin itu sama partner itu, jadi kita videoin pembukaan waktu itu opening kan rame-rame. Setelah itu kita infoin di video itu bahwa kita ada produk namanya gorengan waktu itu. Tapi gorengan ini orang makan itu lebih comfortable dan waktu itu ada video yang soalnya tuh ada kita punya USB baik lagi ya. Kalau kita punya USB pasti itu akan Ya, jadi ya. salah satu pasti akan FYP sih menurut saya pastinya karena itu akan unik sekali. Nah waktu itu tuh benar-benar kita ada gorengan yang bakwan yang tadi saya bilang itu ada Gede tadi. bakwannya yang gede banget
dipotong-potong dan ada beberapa produk juga yang kita potong-potong juga. Kita kasih bumbu, kita shake, terus kita bilang bahwa ini minyak lebih bersih. Jadi orang jangan pernah takut lagi makan gorengan karena gorengan hadir untuk bikin gorengan supaya yang tadinya dari abang-abang ke yang lebih modern dan Koko-koko. inovatif seperti itu. Koko-koko. Seperti itu sih. Jadi untuk konten, menurut saya yang penting kalau kita punya USP dalam satu produk kita, itu pasti banget ya, akan menjadi sesuatu yang FYP, dan tapi kontennya juga harus istilahnya membuat orang tuh, dalam istilahnya kan 15 detik 20 detik itu orang mengerti tentang produk kita, tentang apa yang kita jual, dirangkum semua dalam 15 detik atau 60 detik. Itu aja sih menurut saya. Jadi tadi kontennya lebih ke opening gitu ya, opening, Opening, kemudian si bakwan gede itu, gitu bakwan ya. gede itu ya. Kemudian sama campaign tentang minyak yang lebih bersih Betul, tadi. Jadi benar. 3 itu aja ya sebenarnya si Dalam 3 itu konten aja. TikToknya itu ya. Iya, iya. Sama Dari situ mungkin aja sih. ya, jadi mungkin ada narasi voice overnya juga, mungkin terus ada captionnya juga, ada hashtagnya, mungkin itu kali ya, kurang Waktu lebih. itu kita cuman pakai kata-kata aja sih, Ci. Nggak pakai voice over. Oh, nggak Itu pakai voice benar-benar over nggak pakai bahkan. voice over, iya. Kita juga benar kata-kata aja. Pesan yang Oke, oke. gitu sih. Ya, ya, ya. Nah, Seperti mungkin itu. itu sih ya buat yang tadi nanya tuh, tadi siapa? Dika Dikai. Y Destra ya. Nanyanya Iya, bukan di kolom Q&A, udah dibilangin. nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, tadi saya kebaca tentang TikTok kan nyambung ya sama tadi yang Iya, iya diomongin. betul, betul. Benar. Karena penasaran sih, sebenarnya kadang-kadang orang masih Penasaran. penasaran, ini gimana bikin FYP gitu. Iya, Nah, oke. karena iya, Ya, ya, gimana? siap. Karena apa? Karena Kenapa? saya juga kalau untuk TikTok ya, benar-benar gorengan tuh benar-benar istilahnya orang tahu itu benar-benar dari TikTok sih. Itu yang benar-benar bikin nama kita naik. Dari situ banyak food blogger juga yang nge-review. Dari situlah pokoknya awal mula kita itu benar-benar awal-awal dari TikTok sih. Oke, nah, terus ini sebenarnya pertanyaan yang agak future. Mau Oke. nanya, sebenarnya mau dibawa sampai sebesar apa sih si gorengan ini? Waduh, ini besar banget. Kalau dari saya dan tim, saya pokoknya mewakili dari gorengan. CEO-nya saya bilang sih selalu, kalau pandangan saya itu, saya mau membuat gorengan itu menjadi jajanannya anak Indonesia. Wah, Jadi benar-benar yang, karena kan gini Ci, saya pikir semua orang tuh tahu gorengan dari kecil, kita kecil ya, dari mungkin ya, kecil, saya kecil, saya tahu banget namanya gorengan, cuman ya sekedar gorengan aja gitu loh, orang cuman take and go seperti itu. ya. Nah, Terus cuman itu belum ya ada yang apa yang benar-benar bikin bungkusnya dari apa? Nggak jelas gitu kertasnya kan? koran, koran gitu kan. Nah, kenapa Ya. that's why kenapa kita punya packaging juga sama, kita bikin kayak koran, cuman kita modifikasi lebih baik aja gitu. Dan food grade ya. Nah, dan food grade betul sekali lagi. Nah, akhirnya saya pikir kenapa sih gorengan ini, kenapa nggak ada orang yang membuat benar-benar inovatif, maksudnya untuk secara dikenal lah sampai orang Indonesia dan di brandingin lebih tepatnya ya. Nah, akhirnya saya pikir kita buat branding gorengan ini, dan saya dan partner dan tim semuanya saya bilang sih, kita mau jadikan gorengan ini jadi jajanannya anak Indonesia. Karena yang selama ini mungkin kan banyak orang yang kayak Taiwanese, banyak brand-brand masuk itu kan lebih ke Taiwan gitu kan untuk ayam. Ya. Nah, saya mau bikin sama tim, bikin gorengan ini menjadi produk lokal dan jajanannya anak Indonesia. Seperti itu sih. Jadi pengen membanjiri Indonesia dulu nih ceritanya ya. Memajari Indonesia, betul. Nanti pasti mungkin suatu kali ada orang luar yang lirik ke gorengan ini, bisa jadi mungkin di Eropa atau di mana gitu sih. Bisa, bisa. Asal ada bakwan gede itulah ya. Oke, nah, Ishak ini kalau Ya. di IG Live itu selalu kita punya satu ritual yang namanya foto bareng. Oh ya, aduh, boleh dong, boleh. Ayo, Nah, ayo, ayo. ada foto bareng. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini jangan lupa harus banget di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag @foodiesid dan @Ishak Satya dan @goerengan ya, Iya, goerengan. GOERENGAN, goerengan. Jangan lupa nih. Iya, Jadi iya, iya. teman-teman ayo di print screen, di post di IG story masing-masing, tag @foodies.id, tag juga @Ishak Satya dan @goerengan. Oke, kita
kita nge-print screen dulu ya. Ini Oke. cari posisi dulu. Oke. Oke. Satu, dua. Oke. Ayo, bergaya dulu. Gimana gayanya? Gimana ya Nggak mau, gayanya ya? nggak mau Gini bawa aja deh, gorengan? gini aja. Nggak mau bawa gorengan? Aduh, Nggak saya ada lupa bawa ya? packagingnya lagi nggak ada. Ya Oke, udah. bisa ya deh. Oke. Ya udah, oke. Satu, dua. Nah, sorry. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Nah, Oke. ditunggu ya teman-teman, jangan lupa di apa namanya? Di screenshot dan di IG story. Tadi dulu, ini ada yang pertanyaan nih. Eh ini lucu nih sebenarnya. Nggak apa-apa, aku satu lah ya gitu. Oke, Sebentar. oke, Ci, nggak apa-apa. Satu ya dari teman. Ini Iya. sebenarnya apa sih, teman aku sih dari Oke. Sheryl Marlita. Halo Sheryl, di mana kamu? Nah, ini mau nanya nih, Kak, mau tanya dong, apakah ada resep rahasia sehingga tidak mudah diduplikat? Oke. Ini saya bilang, saya jamin kita ada resep rahasia sih, Ci. Karena untuk memasak bakwan sebesar itu dan beberapa hal lainnya, kita bedanya di tepung sih. Kita yang benar-benar kita racik sendiri itu di tepung. Jadi sampai saat ini kita masih istilahnya masih belum terlihat diduplikat lah sama banyak orang seperti itu. Oh, jangan. Jangan, teman. Jangan, Saya masih kalau belum misalnya terlihat, jangan. masih kalau misalnya ada kompetitor ya saya welcome sekali karena itu kan membuat masyarakat lebih terbagi dan kita saling belajar juga seperti itu. Harusnya bisa lebih inovasi lagi kali ya kalau nanti ada yang niru. Mungkin itu jawabannya. Betul. Gitu. Jadi mungkin nggak ada bumbu rahasia, tapi selama ini cara memproteksinya itu adalah dengan meracik sendiri bumbu. Betul. Apa tadi, tepungnya ya gitu. Itu Tepungnya, yang didistribusi ke semua titik lokasi, ada 30 Betul. tadi ya. Kita jujur aja kita masih semuanya kita pakai Sandra Kitchen sih, Ci. Untuk untuk risol goreng itu kita bikin sendiri, dan tepung-tepungnya juga kita bikin sendiri semuanya. Bumbunya pun juga kita bikin sendiri juga seperti itu. Bumbunya kalau nggak salah ada berapa? 6 atau berapa sih? Kita ada 5 varian. Ada 5 varian. ya? 5. Yang paling laku itu yang saya juga nggak expect sih, itu namanya Indomie sih, bumbu mie goreng. Wah, itu emang luar biasa. Indonesia tuh generasi micinnya luar biasa itu. Tapi itu lu bikin sendiri ya? Atau Itu kita nggak bikin ngambil sendiri. dari Indomie kan? Enggak kan? Enggak. Ya mungkin abis dari live ini ada sponsor dari Indomie, kita welcome banget. Nah itu monggo lah, terserah gue gak ikutan lah pokoknya. Tapi ya kalau memang ada yang mau sponsor ya silakan langsung hubungi @isaksatya ya, atau Siap, jangan ke Iya, foodies, iya. nggak tahu foodies. Oke, nah mungkin ini menjelang udah mau akhir IG live nih. Iya. Bisa nggak minta closing statement dong dari Isak buat teman-teman food trainer yang lagi nonton dan yang mungkin lagi baru pengen usaha atau yang lagi usaha tapi masih struggling. Nah, boleh nggak dikasih closing statement biar makin semangat? Oke, sebentar. Kalau untuk closing statement, saya cuma bisa pesan bahwa sebentar aja. Saya ada satu kata-kata juga saya mau bagi. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya yang saya mau bagiin bahwa saya juga masih benar-benar berproses ya. Masih benar-benar belajar, dari Ci Sarita juga saya belajar, dari Pak Rex juga saya belajar. Yang penting waktu memulai bisnis seperti F&B ini emang nggak gampang sih, maksud saya. Banyak tantangannya, banyak situasinya, banyak yang mungkin tidak mendukung juga. Cuman jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi saya udah mencoba, maksudnya udah benar-benar merasakan banget yang tadi ya kita nggak punya modal sama sekali, sampai akhirnya istilahnya kita sekarang udah on growing. Jangan pernah takut sih, kalau kita punya value dari kita punya brand, itu pasti akan ada aja cara-caranya yang kita bisa kembangkan. Tetap istilahnya jangan pernah berpikir untuk hasil yang instan, karena banyak banget yang milenial kayak saya sekarang itu pasti yang mau menghasilkan hasil yang instan. Cuman kita harus ada namanya proses itu yang bikin kita belajar sih banyak hal. Makin kita mau cepet, pasti akan hasilnya juga, kalau kita nggak punya proses yang bagus, pasti akan kewalahan banget. Saya pernah satu kali dapat satu quotes dari buku yang saya baca dari Pak Chairul Tanjung. Dia cuma ngomong kayak gini, lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga, satu persatu. Jangan lompat-lompat, karena kalau lompat, kemungkinan kalau istilahnya melompat terlalu tinggi,
kemungkinan terplesetnya juga akan tinggi. Jadi tetap semangat, hadapin prosesnya, saya percaya kita pasti bisa. Seperti itu. Oke, jadi pelan-pelan aja nikmatin semua Nikmatin prosesnya. prosesnya, betul. Ya, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke, kalau gitu thank Oke. you banget buat Thank you teman-teman juga banget. yang lagi nonton. Thank you banget Thank you banget Ishak udah buat dengerin. waktunya, gitu kan. Thank you Cisarita, thank you semuanya. Buat sharingnya juga hari ini dan Yes. semoga bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur dan juga menjadi berkat tersendiri untuk Ishaknya. Amin, amin. Terima kasih Oke, udah segitu saya. dulu. Oke, segitu dulu dari saya, dari teman-teman Foodies. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus kuliner Indonesia. Yes. Thank you, Isa. Thank you, Ci.